Di kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita film bertema zombie. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan kelompok Warren yang telah terpisah dari Murphy, yang dimana mereka tengah berusaha menjauh dari lab tersebut karena adanya sebuah nuklir yang akan diledakkan. Sementara itu, Dr. Kurian, seorang dokter berbahaya, kini seketika terlihat bersembunyi di sebuah kulkas untuk menyelamatkan dirinya. Tak lama kemudian, nuklir taktis pun meledak. Warren, yang kini menaiki mobil untuk berusaha menjauh dari lab itu, tetap saja mereka terlebih dahulu terkena ledakan yang membuat radiasi nuklir membuat mobil mereka terbalik. Namun, beruntunglah akibat tragedi itu, Warren, Doc, dan 10,000 selamat dari ledakan tersebut dan mereka pun berhasil keluar dari mobil itu. Di sisi lain, Cassandra yang sudah berubah menjadi manusia seperti Murphy nyatanya selamat dari ledakan besar itu. Begitupun di waktu yang sama, di tempat berbeda tempatnya di badan NSA yaitu markas Citizen. Datanglah nuklir yang mendekati markasnya. Namun beruntunglah misil pertahanan markas pun meluncur dan tepat mengenai nuklir hingga membuat nuklir itu meledak di udara. Akan tetapi ledakan itu menimbulkan radiasi yang cukup besar yang membuat markas itu mendapatkan sejumlah kerusakan yang amat parah. Hingga suatu kesulitan tambah terjadi ketika akibat dari ledakan itu, seluruh suhu di dataran menjadi panas dan juga mencairkan para zombie di area pesawat yang telah membeku, yang mana dulunya itu adalah anggota Citizen. Zombie-zombie yang kembali hidup dan mulai keluar dari pesawat membuat Citizen harus menghadapi para zombie-zombie itu. Berhubung para zombie mengejar, membuat Citizen yang panik hingga pada akhirnya berusaha kembali ke ruangan kontrol dan mulai menghalangi jalan masuk ke ruangan itu. Namun, di sana beberapa monitor mengalami kerusakan, membuat Citizen tak mengetahui keberadaan Murphy dan juga tidak bisa memonitoring keadaan sekitar. Hingga akhirnya Citizen yang memiliki akal pun berusaha menyiarkan radio darurat kepada semua orang untuk mencari seorang pria bernama Murphy, karena dia satu-satunya manusia yang bisa menyelamatkan kita semua. Serta berkata siapapun yang bisa membawanya dalam keadaan hidup, maka ia akan memberikan hadiah apapun kepada orang yang berhasil membawanya. Lalu scene pun beralih terlihat Meg yang menemui Eddie di camp Sister of Mercy yang mana camp itu telah terkena nuklir. Di situ Eddie mengatakan bahwa saat nuklir itu menghantam camp, Eddie tengah berada di bukit membuat ia tidak terkena ledakan radiasi itu. Namun berbeda yang berada di camp, saat Eddie kembali situasinya sudah sangat parah. Bahkan ia dikejutkan dengan zombie beruang yang telah terlepas dan memangsa semua orang yang berada di camp tersebut. Setelah mendengar cerita Eddie, Meg pun langsung mengajak Eddie untuk pergi dari tempat itu tanpa adanya suatu dendam, karena Eddie sebelumnya meninggalkan Meg begitu saja. Di sisi lain, terlihat Murphy yang telah berhasil terbebas dari ledakan dan tiba di kota Chinese. Di tempat itu, dia berusaha mengendalikan beberapa zombie untuk menemaninya memilih pakaian di sebuah toko yang tak ada pemiliknya. Tak lama kemudian, datanglah seseorang yang ingin menangkapnya. Karena pria itu tergiur oleh hadiah yang dikatakan oleh Citizen, karena Citizen membuat sayembara lewat nasional yang pastinya terdengar oleh semua orang. Pria itu pun langsung membunuh para zombie dan mendengarkan rekaman dari Citizen, membuat Murphy seketika mengetahui apa yang telah terjadi. Lalu pria itu pun menyerang Murphy, dan beruntunglah tiba-tiba Cassandra datang, lalu menusuk orang itu hingga tewas. Di sini, tampak terlihat sikap Cassandra yang sangat aneh akibat digigit oleh Murphy. Hingga kemudian Warren, Doc, dan 10,000 yang telah berada di sebuah tempat. Di situ Warren pun memberikan sisa minumannya kepada Doc yang telah terluka. Warren, yang tidak bisa tinggal mengingat mereka benar-benar lemas karena tidak memiliki santapan, berusaha pergi guna mencari bantuan, sementara 10,000 memilih berdiam untuk bisa menjaga Doc agar tetap aman. Dikala mencari Warren yang benar-benar lemas dan tidak memiliki harapan, ia pun berencana untuk berusaha mengakhiri hidupnya. Namun saat ia akan menembak dirinya sendiri, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan yang meminta tolong. Ia pun segera menuju suara tersebut, yang mana ternyata itu adalah seorang gadis yang tengah menghindari dari beberapa zombie yang telah mengerubuninya. Dengan cepat saat itu juga Warren datang dan membantu menghabisi para zombie itu. Setelah membunuh para zombie itu, Warren pun langsung tak sadarkan diri akibat lelah yang kini menimpa dirinya. Dan ketika Warren terbangun dari pingsan, ternyata ia sudah berada di sebuah rumah milik keluarga gadis yang ia tolong tadi. Di rumah itu Warren disambut dengan hangat dan baik oleh orang tua dari gadis itu dan juga mengajaknya untuk makan bersama sebagai tanda terima kasih dan memberikan beberapa bekal untuk Warren yang berbicara akan segera pergi karena temannya telah menunggu dengan kelaparan.
Lalu, terlihat Meg dan AD yang tengah berusaha mencari signal untuk bisa menghubungi Citizen, kini melewati sebuah tempat tandus, dan sesaat kemudian mereka mendengar suara zombie. Dan benar saja, tiba-tiba zombie itu muncul dari arah belakang dan menyerangnya. Namun Meg beruntung ketika di sana terlihat 10,000 membantunya dari ketidakinginan. Warren yang sudah mengisi tenaga dan hendak pergi dari sana, dibekali dengan beberapa bawaan yang telah diberi oleh keluarga tadi. Warren yang terus berjalan untuk kembali menemui teman-temannya. Saat dia berada di pinggir jalan tanpa disangka, ia bertemu dengan Meg dan AD yang ternyata sudah berkumpul dengan Doc serta 10,000. Lalu, mereka pun segera melanjutkan perjalanannya dengan bersama-sama. Saat mereka telah tiba di kota Chinese, di situ mereka merasa mencurigai ketika melihat bar yang mungkin saja ada Murphy di dalamnya. Saat mereka mulai mengeceknya, benar saja anggapan mereka, dan ternyata Murphy telah berada di bar itu dengan banyak zombie yang telah ia jinakkan sebagai pengikutnya. Warren yang merasa kesal ketika melihat Murphy seketika dilerai oleh Doc. Lalu mereka pun terkejut dengan Cassandra yang masih hidup. Namun mereka merasakan ada hal yang benar-benar aneh dengan tingkah Cassandra. Ketika Warren dan yang lainnya mengajak Murphy untuk melanjutkan perjalanan, di situ dia pun langsung mengeluarkan sejumlah waktu dan meminta teman-temannya untuk menikmati pertunjukan yang telah disediakan. Di mana lucunya, terlihat salah satu zombie yang tengah mengitari tiang besi sebagai penghibur, hingga di kala pertunjukan, muncullah seseorang yang ingin membawa Murphy, yang mana orang itu bernama Javier Vasquez. Melihat hal itu, Warren serta yang lainnya dengan sigap mencoba untuk melarangnya agar tidak membawa Murphy. Akan tetapi, Javier tetap keras kepala ingin membawa Murphy sendirian. Berhubung Murphy kesal karena orang-orang memperebutkannya, hingga akhirnya ia pun meminta pada zombie untuk menyerang mereka semua, membuat mereka pun harus menghadapi para zombie. Dan saat itu juga Murphy segera melarikan diri bersama dengan Cassandra dengan melewati pintu belakang. Melihat pelarian itu, Javier langsung segera mengejarnya dengan diikuti oleh Warren. Namun saat ia akan menghentikan Javier, tiba-tiba salah satu zombie pun datang dan menyerang Warren. Kemudian, 10,000 yang kini datang tepat waktu, segera dengan cepat membantunya dengan membunuh zombie tersebut. Setelah itu, Warren serta yang lainnya segera keluar dari bar dan melanjutkan pengejaran terhadap Murphy. Di sisi lain, terlihat wanita penghuni camp Sister of Mercy yang pernah berhubungan dengan Murphy. Ternyata ia tengah mengandung anak dari Murphy. Tampak tengah hamil besar meski sekiranya baru beberapa minggu atau bulan. Tepatnya di lokasi NSA Citizen berada. Citizen yang keluar dari ruangan operator berniat untuk melihat keadaan markasnya. Saat dia memasuki sebuah ruangan, namun tiba-tiba zombie dengan cepat menyerangnya. Citizen yang berhasil melarikan diri dari para zombie itu. Lalu dia pun menuju sebuah ruangan lain. Di sana ia menemukan tas hitam yang mana isinya itu adalah senjata. Saat ia pergi dari ruangan itu, tiba-tiba ia kembali diserang oleh para zombie. Namun ia berhasil melumpuhkan para zombie itu meski dengan sedikit kesulitan. Sementara itu Warren dan Javier yang terus saja berusaha mengejar Murphy yang berusaha untuk kabur. Di situ Murphy menyuruh Cassandra untuk berpencar. Namun saat itu juga datanglah sebuah mobil yang mana berisi sekelompok orang yang berniat sama. Saat itu juga Javier langsung menembak orang-orang tersebut, membuat mereka tewas. Melihat hal itu, Warren serta yang lainnya pun berlindung di balik mobil, diiringi dengan Murphy yang terus-terusan berusaha dikejar oleh Javier. Tak lama kemudian, beberapa kelompok pun berdatangan untuk menangkap Murphy. Seketika, perang kelompok pun terjadi. Akibat pesan singkat dari Citizen, akan hadiah membuat mereka ingin membawa Murphy agar mendapatkan sejumlah imbalan. Warren dan kelompok yang berlindung berbeda dari kelompok lain. Di situ 10,000 berlari ke sisi berbeda. Saat itu juga Warren meminta 10,000 untuk mengejar Murphy sekarang juga. Lalu, ketika orang-orang terjadi saling tembak dan tewas, dengan cepat mereka berubah menjadi zombie di depan Warren, sehingga membuat mereka pun dengan segera berlari dari tempat itu. Situasi yang benar-benar membingungkan dan panik membuat Murphy yang masih dikejar pun terus berlari di sekitaran sebuah rumah. Dan nyatanya pelarian Murphy berujung baik ketika beberapa saat kemudian kejaran Javier pun harus terhenti akibat para zombie yang menghadangnya. Murphy yang berhasil lolos kini seketika ditembak oleh seorang wanita. Saat wanita itu akan membawanya, tiba-tiba muncullah Cassandra dan menyerang wanita itu serta menyelamatkan Murphy. Sesaat kemudian 10,000 pun datang dan berusaha menangkap Murphy. Namun di sana juga terlihat seorang pria yang membawa bazooka muncul dan langsung menembaknya. Meski 10,000 berhasil menghindari, namun ledakan itu beberapa saat membuat 10,000 tak bisa bergerak dan kehilangan jejak Murphy. Tak lama kemudian kelompok pun datang dan segera menolongnya. Di situ juga kelompok Warren berusaha berlindung dari tembakan-tembakan. Berhubung kondisi itu semakin tak terkendali,
akibat keinginan para kelompok untuk mendapatkan Murphy. Pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpencar agar bisa pergi dari tempat tersebut guna menangkap Murphy. Sementara itu Murphy dan Cassandra kini seketika memasuki sebuah gedung dengan diikuti oleh beberapa zombie karena mereka seperti menganggap Murphy sebagai pemimpin. Ternyata Murphy yang seketika memiliki ide berusaha melibatkan zombie-zombie yang tadi mengikutinya untuk menahan siapapun yang berusaha menangkapnya. Sesaat itu juga Meg dan Eddie yang terpisah dari kelompok seketika sampai di gedung yang sama dengan Murphy, namun mereka memasuki pintu yang berbeda. Di sana juga mereka seketika bersembunyi karena para pemburu pun telah berada di gedung itu. Hingga ketika Eddie akan keluar dari persembunyiannya, tiba-tiba ia diserang oleh zombie yang berada di sana. Lalu ia pun berteriak untuk meminta tolong pada Meg, hingga pada akhirnya Meg pun datang dan segera menolongnya. Di sisi lain, Javier pun tak menyadari bahwa ia tengah diikuti oleh Warren. Di tempat itu juga dia melihat Murphy dan Cassandra yang memasuki sebuah gedung. Javier yang segera mengikutinya. Namun di dalam gedung ia telah tertipu oleh zombie yang memakai pakaian milik Murphy. Di saat itu juga, ia langsung membunuh zombie itu, namun lagi-lagi ia harus berhadapan dengan Cassandra yang tiba-tiba saja menyerangnya. Cassandra yang menunjukkan sifat kuat dan arogan benar-benar membuat Javier kewalahan. Namun beberapa saat kemudian ia pun berhasil selamat dengan mengelabui Cassandra yang membuat Cassandra menghentikan pengejaran karena terlampau jauh. Warren yang tengah memperhatikan pengejaran itu tiba-tiba ia melihat seseorang pemburu dan mencoba menembaknya. Lalu pemburu itu pun segera melarikan diri. Di dalam sebuah gedung, satu pemburu pun nyatanya ada yang berhasil menemukan keberadaan Murphy. Namun, dia berhasil melarikan diri dengan bersembunyi di sebuah ruangan dan memasuki lemari yang berada di sana. Pemburu pun memasuki ruangan yang sama, namun anehnya ia tak menemukan Murphy di tempat itu. Di waktu yang sama, pemburu yang kini melihat kedatangan Doc dan 10,000 berusaha membidik mereka dari arah lantai atas agar mereka tidak mendekatinya. Di sana, pemburu itu terus saja menembaki Doc dan juga 10,000. Mengetahui keberadaan pemburu itu, seketika mereka yang kini berpencar. Yang mana, Doc kini menyelinap masuk ke area gedung, sementara 10,000 mengalihkan fokus pemburu agar terus membidiknya. Setelah Doc berhasil memasuki ke ruangannya, Doc yang tidak menyadari jika ia kehabisan peluru, harus menghadapi pemburu itu dengan one by one secara tangan kosong. Doc yang kalah fisik dan hampir saja terbunuh, tiba-tiba ia menjatuhkan pisau yang berada di atas lemari dan menusukkan pisau itu ke leher pemburu tersebut sehingga tewas. Kesempatan itu pun langsung dipakai oleh Murphy yang bersembunyi untuk segera kabur dari tempat itu. Tak lama kemudian 10,000 pun yang kini bergabung membuat mereka pun segera berlari melanjutkan pencariannya. Sementara itu Warren yang telah berhasil memasuki gedung yang sama dikejutkan dengan hadangan pemburu yang telah berada di dalam sana. Di situ juga pemburu itu pun berhasil memukul Warren hingga tersungkur. Sesaat ketika pemburu itu akan membunuh Warren, Javier yang tadinya seorang musuh kini datang dan juga menolongnya. Dengan itu, Warren yang merasa berbalas budi langsung mengajaknya pergi dari sana untuk mencari Murphy, yang akhirnya mereka bertemu dengan Doc dan 10,000 yang tengah dikejar oleh para zombie. Setelah berhasil mengalahkan para zombie, mereka berempat pun segera menuju atap gedung untuk mencari Murphy. Setelah tiba di rooftop, nyatanya feeling mereka benar ketika mereka bertemu dengan Murphy yang akan melompat ke bawah gedung itu. Warren yang khawatir karena ia adalah manusia berharga langsung mencoba menghentikannya, namun Murphy tetap melompat dan berhasil selamat karena dia melompat di tumpukan para mayat zombie. Di sisi lain, Meg dan Eddie yang mencari harus terpisah karena masing-masing dari mereka dikejar oleh para zombie. Di situ Meg yang memasuki ruangan yang gelap. Ketika dia terus menelusuri jalan, tiba-tiba ia diserang oleh beberapa zombie. Di situ ia berteriak memanggil nama Eddie. Eddie yang seketika mendengar ketika suara itu tepat di balik pintu. Di situ pun Eddie berusaha menolongnya, akan tetapi karena pintu yang telah dirantai membuat Eddie yang sedikit telat harus menahan kenyataan pahit ketika Meg yang berusaha agar Eddie pergi melihat dengan jelas ketika Eddie nyatanya melihat Meg telah tergigit zombie. Hal itu membuatnya begitu tidak kuasa ketika berusaha membunuh Meg yang telah berubah menjadi zombie. Hingga tak jauh dari sana saat Murphy terlihat akan pergi menaiki mobil, tiba-tiba Eddie menghentikannya dan langsung mengajar Murphy karena Eddie sangat kesal dengan Murphy mengingat ia harus kehilangan Meg karena mengejar keberadaannya. Saat itu juga Warren dan kelompok yang kini datang dan melerai dibuat tidak percaya ketika mereka telah mengetahui bahwa kabar Meg telah tiada. Hal itu membuat tim merasa kehilangan, namun mereka harus tetap bergerak dan membawa Murphy bersama mereka dengan tambahan Javier yang bergabung sebagai kelompok.
Singkat cerita, pada akhirnya mereka pun telah tiba di sebuah desa bernama Wyoming. Di tempat itu mereka melihat sebuah mobil yang melaju dengan beriringan. Tak lama kemudian, datanglah para bandit yang menghadang kelompok mobil itu. Melihat sisi kemanusiaan, saat itu juga Warren meminta teman-temannya untuk membantu melawan para bandit yang mencoba merampas mobil itu. Di sini, Warren yang mulai membagikan sebuah tugas. Tiba-tiba Murphy merasakan bahwa ada kedatangan zombie yang begitu buas, yang mana zombie itu bernama Blaster, yaitu beberapa manusia yang menjadi zombie akibat radiasi nuklir, yang mengakibatkan zombie Blaster memiliki kecepatan yang tak seperti zombie-zombie pada umumnya. Setelah mereka berhasil mengalahkan para bandit itu dengan begitu mudah, Warren yang segera berkenalan dengan pemimpin kelompok yang bernama Sam Custer, di mana rombongan Sam akan pergi menuju Edmonton untuk mengantarkan beberapa orang yang tengah sakit akibat radiasi nuklir. Setelah itu Sam pun menawarkan tumpangan pada kelompok Warren, dan Warren pun menyetujui hal tersebut, mengingat mereka tak tahu harus membawa Murphy kemana lagi, selagi City Jane belum memberikan mereka kabar. Mereka yang kini seketika bergabung, terlihat Warren, Javier, dan Tin Towson berada di mobil depan, sementara itu Doc dan sepupu Sam yang sedikit kurang waras berada di mobil lainnya, sedangkan AD, Murphy, dan Cassandra berada di gerbong medik bersama dengan orang-orang yang tengah sakit. Di tengah perjalanan saat itu juga mereka melihat beberapa mayat dengan kondisi kepala yang hancur. Setelah itu, Warren menanyakan pada Sam tentang mayat-mayat tersebut. Di situ Sam mengatakan bahwa itu adalah ulah dari Blaster, yang mana zombie itu sangat menyukai otak dari manusia. Dikala berbincang, para bandit pun kembali muncul, membuat mereka harus menghadapi para bandit itu. Lalu beberapa bandit pun mengincar mobil yang dikendarai oleh sepupunya itu bersama Doc. Para bandit yang melompat ke mobil, terlihat di sana Cassandra datang dan langsung menggigit bandit itu. Doc yang merasa panik pun langsung melompat dan diikuti oleh pria yang bersamanya. Pada akhirnya, mobil itu berhasil dibawa oleh para bandit tersebut dengan Cassandra yang masih berada di atap mobil itu. Sam yang melihat mobil itu pun langsung berusaha mengejar, membuat gerbong yang ditumpangi oleh Eddie pun tertinggal jauh. Lalu, Warren pun meminta untuk berhenti karena teman-temannya itu tertinggal. Saat ia berusaha berhenti, terlihat salah satu tim Sam telah tewas terbunuh. Di waktu bersamaan saat itu juga Murphy merasakan bahwa ada kehadiran zombie Blaster. Blaster yang benar kini muncul, dan Murphy yang berusaha mengendalikan benar-benar dibuat tidak percaya ketika ia tak bisa melakukannya dan berusaha bergegas untuk melarikan diri. Setelah merasa cukup jauh berkendara dari Blaster, mereka yang kini berhenti seketika disusul oleh mobil yang dikendarai Eddie. Namun saat akan melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba para Blaster datang membuat mereka langsung melanjutkan kembali perjalanannya. Singkat cerita, saat di tengah perjalanan, mereka melihat mobil milik Sam di pinggir jalan, yang mana Cassandra telah mengalahkan bandit-bandit tersebut. Lalu Doc dan Tin Towson menghampiri Cassandra, namun Cassandra kembali pada Murphy, seakan-akan menuruti perintahnya. Setelah mendapatkan mobilnya kembali, Warren yang seketika mengalami perdebatan kecil dengan Sam, membuat mereka yang tidak sadar begitu terpaku ketika tiba-tiba Murphy pergi dari sana dengan membawa mobil itu dan Cassandra serta sepupu Sam. Hingga pada akhirnya, mereka yang kembali melanjutkan perjalanan, kembali dikejutkan dengan Eddie yang melihat beberapa zombie Blaster yang mengejar mereka. Eddie yang berusaha menembak zombie-zombie itu dan kehabisan peluru, harus menelan pil pahit ketika salah satu penumpang di bagian medik tewas dan menjadi salah satu di antaranya. Eddie yang bingung, saat itu juga Eddie segera berpindah ke mobil yang ada di depannya dengan dibantu oleh Tin Towson. Akan tetapi, karena watak zombie yang begitu kuat dan juga cepat, membuat zombie terus mengejar sementara mereka berdua pun terus menuju ke arah depan. Mereka yang terpojok dan Doc pun mulai mengalami fase kepasrahan diri, membuat keadaan saat itu menjadi mulai tak terkendali, sehingga membuat beberapa anggota tim Sam harus gugur diserang para zombie. Warren yang menyadari kekacauan yang berada di area belakang, dengan cepat memberikan arahan kepada kelompok agar mereka lompat dari kendaraan ini. Hingga salah satu zombie Blaster sudah berada di kaca mobil depan, membuat Warren seketika langsung melompat. Hal itu juga diikuti oleh para kelompok lain, sedangkan Sam yang memilih tidak ikut, kini diserang oleh zombie tersebut. Di sisi lain, terlihat Murphy, Cassandra, dan sepupu Sam nyatanya sudah semakin jauh meninggalkan lokasi keberadaan mereka. Lalu kemudian, kini terlihat seorang ilmuwan yang mana tengah menyampaikan kepada semua orang bahwa dia telah menemukan obat untuk menyembuhkan virus zombie. Namun, untuk mendapatkannya ilmuwan itu mengumpulkan orang-orang yang bertugas sebagai pemanen, yang mana mereka ditugaskan untuk masuk ke dalam rumah kaca yang di dalamnya ada tumbuhan yang merambat dan ada juga beberapa zombie. Mereka diharuskan mencari tanaman yang bernama Breed 47 dengan memanennya di bagian tubuh fasio zombie, di mana fasio zombie
adalah zombie yang menyatu dengan tumbuhan. Seketika, ternyata Cassandra dan Murphy yang telah berada di tempat tersebut berkat diberitahu oleh sepupu Sam jika tempat ini ada seorang ilmuwan. Di situ, Murphy terlihat senang ketika mendengar ilmuwan itu berbicara. Karena ia tak perlu ke California untuk membuat vaksin penawar zombie, Murphy yang langsung berusaha berbicara dengan sang ilmuwan jika ada hal yang penting harus disampaikan. Pada akhirnya ilmuwan itu pun memberikan Murphy waktu untuk berbicara. Di situ, Murphy pun mulai menunjukkan keahliannya, yang dimana dia bisa mengendalikan sepotong tangan zombie. Ilmuwan yang merasa kagum dengan keahlian Murphy, lalu ia pun bertambah kagum ketika Murphy pun berpindah ke salah satu kepala zombie. Di situ dia mencoba mengontrol kepala zombie itu, membuat zombie itu menjadi tenang. Melihat kemampuan mengejutkan yang ilmuwan lihat, sang ilmuwan pun seketika menyadari bahwa itu adalah Murphy, salah seorang yang sudah menjadi perbincangan publik. Setelah itu Murphy pun menanyakan tentang kemampuan dari tanaman Bed 47. Dengan itu, ilmuwan pun seketika mulai menunjukkan beberapa catatan penting tentang beberapa orang yang tak terinfeksi meski telah tergigit zombie setelah mengkonsumsi tanaman Bed 47. Ilmuwan itu pun meyakinkannya bahwa obat itu berada di sana, tepatnya di rumah kaca. Ia sudah mengerahkan beberapa pemanen handal, akan tetapi selama ini belum ada yang berhasil mengambil tanaman tersebut. Lama kemudian, terdengarlah suara seseorang dari pintu rumah kaca. Lalu mereka pun segera keluar untuk melihatnya. Di sana terlihat salah satu pemanen telah menjadi zombie dan menggigit temannya itu. Setelah itu ilmuwan itu pun meminta anak buahnya untuk menembak mereka. Setelah itu, lalu kemudian tibalah giliran salah satu perempuan yang kini seketika masuk. Di sini terlihat Dr. Kurian, seorang dokter berbahaya, nyatanya masih hidup dan ia kini tengah memperhatikan Murphy. Sementara itu, kelompok Warren yang masih mencari keberadaan Murphy akhirnya sampai di tempat yang sama setelah mencurigai tempat ini. Penjaga itu pun menyuruh mereka masuk dan menunggu untuk giliran mereka, yang mana mereka sebenarnya tidak tahu apa yang dimaksud oleh penjaga itu. Tak lama berdiam, tiba-tiba terdengar teriakan wanita yang tadi masuk karena telah tertangkap oleh zombie. Kelompok Warren pun menghampirinya dan langsung menolongnya. Dengan cepat Doc kini langsung mencoba menolong wanita tadi yang terluka. Dan terlihat juga di sana ada seorang anak perempuan yang tengah sakit pun terbangun dan menyebut wanita itu dengan sebutan ibu. Namun, nyatanya anak itu bukanlah anaknya. Yang mana ketika dulu ia telah membunuh ayah dan ibu dari anak itu karena telah berubah menjadi zombie. Yang mana maksud ia menjadi pemanen karena ia ingin membawa sebuah obat untuk anak itu yang kini tengah sakit. Dikala berbincang, saat itu juga Eddie melihat sebuah radio di dalam mobil. Lalu dia pun segera menghubungi Citizen dengan radio itu. Beruntunglah, saluran itu tersambung dengan Citizen yang ternyata kembali ke ruangan operator dan memberitahukan bahwa Lab California masih terus menunggu mereka. Di situ Citizen membacakan sebuah koordinat. Sebelum Eddie berhasil mencatat koordinatnya itu, tiba-tiba sambungan Citizen pun terputus karena NSA kini kehilangan kendali. Scene pun beralih di mana Murphy dan ilmuwan yang akan masuk rumah kaca untuk mengembangkan tanaman Bed 47. Murphy yang amat senang karena jika tanaman itu benar adanya, mungkin seluruh negeri tidak akan mencarinya lagi. Murphy dan sang ilmuwan yang kini masuk ke rumah kaca tanpa ditemani Cassandra seketika menemukan sebuah tanaman yang dimaksud. Lalu ilmuwan itu pun segera meminta Murphy untuk mengambil beberapa daun untuk dijadikan sampel obatnya. Saat Murphy tengah memetik secara perlahan, tiba-tiba salah satu pasien zombie Bed 47 pun terbangun, membuat mereka berdua yang kaget segera pergi dari tempat itu. Setelah kembali dan menemukan apa yang mereka mau, lalu ilmuwan itu pun langsung segera melakukan percobaan sampel kepada kepala zombie. Meski beberapa kali mengalami kegagalan karena dosis yang tidak tepat, namun mereka kini dibuat senang ketika salah satu percobaan mereka berhasil ketika melihat kepala zombie itu mulai berbicara. Murphy yang seketika mengetahui kelompok Warren telah berada di tempat yang sama, langsung bergegas menghampirinya untuk menjelaskan apa yang telah mereka temukan. Yang mana Murphy pun mengatakan bahwa mereka tak perlu lagi menuju California karena tempat itu telah ada obatnya, asalkan mereka mau membantu Murphy untuk masuk ke dalam sana guna memetik tanaman itu. Warren yang percaya tidak percaya, mau tak mau harus mengikuti perkataan Murphy agar mereka tahu khasiat obat itu. Tanpa berlama-lama, mereka yang kini langsung masuk. Warren pun mulai masuk ke rumah kaca tanpa kehadiran Javier dan juga Eddie. Di perjalanan mereka beberapa kali sempat terhalang oleh zombie yang berada di sana. Namun, Murphy mengatakan bahwa pasien zombie itu tak bisa dibunuh satu persatu karena mereka itu saling terhubung layaknya sebuah tanaman. Setelah Murphy berhasil mengontrol beberapa zombie pasio tanpa membutuhkan waktu lama, hal itu membuat mereka pun seketika sampai di lokasi Bed 47. Warren yang segera membagi sebuah tugas
di mana Doc dan Tin Thousand memanen daun, sementara itu Murphy dan dirinya bertugas untuk memanen kacang polongnya. Akibat kegaduhan mereka yang cukup mengganggu, membuat beberapa zombie pasien pun mulai terbangun. Di sana Murphy yang mencoba menahan pikiran zombie itu pun merasa benar-benar kewalahan dan langsung melarikan diri serta meninggalkan mereka dengan melalui pintu yang lain. Setelah keluar, seketika Murphy pun merasa terkejut ketika ia melihat Dr. Kurian yang ternyata masih hidup. Murphy yang masih kesal pun mencoba berusaha membunuhnya. Namun di situ Dr. Kurian menghasutnya dan mengatakan bahwa Murphy akan bisa menguasai bumi dengan bantuannya. Mendengar hal itu pun, ia pun segera melepaskannya. Ketika Murphy dan Dr. Kurian tengah berbincang, tiba-tiba datanglah kelompok Zero. Lalu Dr. Kurian pun mengatakan bahwa mereka telah membiayai pekerjaannya. Tujuan mereka datang ke situ adalah untuk mengambil sampel Z gulma yang didistribusikan oleh ilmuwan itu. Setelah itu muncullah seorang pria yang dalam pertempuran di kota membawa sebuah bazooka. Langsung menemui sang ilmuwan. Pria yang bernama Hector tersebut nyatanya adalah ketua dari organisasi Zero tersebut. Di sini, Hector mengetahui tentang proyek yang ternyata dilakukan oleh ilmuwan itu tanpa sepengetahuannya, hingga sang ilmuwan yang ketahuan langsung menjelaskan tentang keberhasilannya dalam menemukan tanaman Bed47. Hector yang penasaran ketika mendengar hal itu, ia pun segera membawa ilmuwan keluar dan seketika kini bertemu dengan kelompok Warren yang mengetahui jika Warren telah memanen tanaman Bed47. Dengan itu, ia pun meminta hasil panen yang sudah didapati oleh kelompok Warren untuk diberikan kepadanya. Sementara Dr. Kurian dan Murphy yang tengah mengintip. Setelah itu Murphy mengajak Dr. Kurian untuk bersembunyi di rumah kaca, namun Dr. Kurian tak mengikutinya. Setelah itu, Hector pun seketika memasukkan sebuah bubuk tanaman kepada sebuah Faber. Kemudian dia meminta ilmuwan untuk menghirupnya guna memastikan jika obat yang ia temukan benar-benar berkhasiat atau tidak. Namun karena dosis yang terlalu tinggi, tak hayal tak lama kemudian, ilmuwan pun menjadi zombie. Lalu dia menembaknya membuat para pemanen menghentikan harapan mereka. Di sana pun salah satu anak buah dari Hector pun berhasil menangkap Dr. Kurian. Saat itu juga ia menyuruh anak buahnya untuk memukul Dr. Kurian dan hendak membawanya. Kemudian, Hector pun menyuruh anak buahnya untuk membakar rumah kaca karena ini menurutnya adalah suatu pembodohan. Lalu kemudian, mereka pun pergi dari tempat itu dengan membawa Dr. Kurian. Beberapa saat setelah itu, Javier pun menembak anak buah Hector yang tengah berusaha membakar rumah kaca tersebut. Entah faktor apa yang membuat Javier seperti itu, yang jelas ia seperti memiliki dendam kepada kelompok Zero. Di sisi lain, Murphy yang panik bahwa tempat itu akan dibakar, ia pun langsung membangunkan zombie besar dan menyuruh zombie Pessie untuk segera pergi dari tempat itu. Akan tetapi, zombie yang sedikit marah karena perlakuan Murphy sebelumnya, ini malah berusaha mengejar dan melilit Murphy kemudian perlahan mulai menariknya. Sesaat itu juga kelompok Warren yang melihat seketika mencoba menolongnya. Zombie Pessie yang tidak mempan tembakan dan juga tusukan benar-benar membuat mereka bingung karena zombie ini begitu kuat. Eddie dan Tin Thousand yang memiliki sebuah ide mulai menarik akar menjalar kepada zombie tanaman itu ke dalam sebuah kipas yang tengah berputar. Hal itu membuat zombie itu tertarik terseret menjadi hancur berkeping-keping. Tanpa berlama-lama, setelah kejadian yang cukup membingungkan sekaligus mengerikan, mereka pun segera pergi dari tempat itu. Kemudian ketika di perjalanan mereka bertemu dengan wanita yang tengah mengandung anak dari Murphy bernama Serena. Setelah itu terlihat mereka yang berjalan guna mencari kendaraan lain. Kini harus seketika berlari ketika melihat zombie yang begitu banyak dan Murphy tak mampu mengendalikannya. Saat itu juga mereka melihat sebuah keju besar dan di situ Warren memiliki ide di mana Warren dan Eddie akan menggelindingkan keju itu sehingga mengenai para zombie. Setelah dirasa cukup menghabisi beberapa zombie, mereka pun kembali bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Merasa tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan, membuat mereka kini kembali ke kendaraan mereka yang tengah mogok. Serena yang mengalami mual-mual. Saat itu juga Murphy menyuruh temannya untuk meninggalkan Serena. Namun Warren menolak hal itu, karena Serena sebentar lagi akan segera melahirkan, yaitu anak kandung dari Murphy. Saat mereka tengah berbincang, tiba-tiba mereka ditembaki oleh beberapa orang yang tadi kenal. Saat itu juga, mereka yang berlindung dan Warren tengah menyusun strategi. Serena mengamuk dan menembaki orang-orang itu tanpa rasa takut sampai berhasil membunuh orang-orang itu. Hingga di saat itu juga, Murphy pun seketika menyukai akan kehadiran Serena. Saat Warren mengajak mereka untuk berpindah mobil, secara diam-diam, Javier mengambil alat komunikasi yang berada di mobil itu. Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya dengan mobil orang-orang yang tadi menyerang mereka. Sesaat kemudian mereka pun kini tiba di tempat Menoid.
di mana tempat itu sepenuhnya dipenuhi oleh sebuah gudang dan juga peternakan. Setelah itu, Warren meminta 10,000 dan Javier untuk melihat keadaan sekitar. Akan tetapi, Javier kini terlihat mengeluarkan alat komunikasi yang telah ia ambil, yang mana ia tengah mencari sebuah jaringan. Kemudian, ia mendengar suara seseorang dengan berbahasa asing. Sementara itu, 10,000 yang kini berada di suatu ladang, seketika melihat orang-orang yang tengah bekerja bermaksud menghampiri mereka. Saat ia sedang menyapa mereka, tiba-tiba zombie-zombie menyerangnya dan ia pun berusaha melawan para zombie itu. Hingga pada akhirnya, ia pun berhasil mengalahkannya, di mana di tempat itu ada zombie kambing serta zombie yang mengeluarkan bubuk putih. Setelah 10,000 berhasil menyelamatkannya, orang-orang itu pun malah meninggalkan tanpa ucapan terima kasih. Hal itu membuat 10,000 segera kembali menemui kelompoknya. Di situ Warren pun langsung menanyakan tentang bubuk putih yang menempel di wajah dan bajunya. Dia pun menjawab bahwa itu berasal dari para zombie. Singkat cerita, mereka pun bertemu kembali dengan Javier. Saat itu juga dia membagikan sejumlah makanan yang ia temukan. Namun dikala berbincang, saat itu juga para zombie pun mulai muncul dari dalam sebuah rumah. Eddie yang seketika memukul zombie tersebut membuat Eddie yang memukulnya membuat ia terkena bubuk zombie tersebut. Saat itu juga penduduk asli pun muncul dan membantu mereka. Hingga pada akhirnya para zombie itu pun berhasil dilumpuhkan. Setelah itu Warren pun meminta bantuan kepada mereka untuk menyediakan tempat untuk Serena yang akan melahirkan. Namun, orang itu mengatakan bahwa tempat itu tak aman. Dia juga memberitahukan bahwa bubuk putih yang berada di area zombie mengandung penyakit antraks. Mendengar hal itu, mereka pun segera ingin pergi. Namun tiba-tiba 10,000 pingsan karena telah terkena bubuk itu. Dan pada akhirnya, pria itu pun membantu mereka, di mana dia membawa ke sebuah ruangan yang dijadikan kamar pasien. Yang mana di situ ternyata banyak orang yang telah terkena penyakit serupa. Lalu salah satu dari mereka memberikan sebuah pil kepada 10,000. Namun mereka hanya meminumkan setengah dari pil itu karena persediaan tak cukup untuk semua orang yang sakit. Setelah itu, Warren, Eddie, dan Javier mengajak pria pemilik rumah itu untuk berbincang. Di situ mereka menanyakan di mana mereka bisa menemukan obat untuk penyakit itu. Dia pun memberitahu bahwa ada sebuah apotik di kota, namun kota itu sedikit jauh. Setelah mendengar hal itu, mereka pun pergi dengan diantar oleh pria tadi. Singkat cerita, sesampainya di kota yang dimaksud, mereka pun langsung memasuki apotek tersebut, di mana keadaan di dalam sudah sangat berantakan, yang mana kemungkinan mereka tak bisa menemukan obat untuk mengobati penyakit 10,000. Saat itu juga mereka menemukan seseorang yang tertidur. Tak lama kemudian, orang itu yang terbangun, yang mana orang itu telah menghabiskan obat yang berada di sana untuk menghilangkan rasa sakit. Lalu, orang itu yang melihat Javier serta Eddie memohon agar mereka menembaknya karena ia sudah tak tahan lagi. Di mana awalnya mereka menolak untuk membunuhnya. Namun orang itu yang berusaha menyerang, pada akhirnya membuat Javier terpaksa menembak orang itu dan juga tidak mendapatkan hasil apapun. Sementara itu, para kelompok lain yang tengah menenangkan Serena, yang mana ia akan melahirkan. Saat itu juga Doc ingin menyerah karena ia tidak paham proses persalinan. Warren yang menyuruhnya untuk bersabar. Setelah itu Murphy pun langsung menenangkan Serena dengan cara yang cukup aneh. Tak lama kemudian, Eddie serta yang lainnya pun kembali, namun mereka tak mendapati obat sama sekali. Setelah itu seorang perawat pun datang dan memberitahukan tentang keadaan 10,000. Namun ketika mereka akan mengeceknya, tiba-tiba Eddie pingsan yang ternyata dia telah terjangkit penyakit serupa dengan 10,000. Warren, Javier, dan Doc pun mencoba mencari cara untuk bisa menyembuhkan Eddie dan 10,000. Di situ mereka menyadari jika obat itu dikonsumsi dengan dosis yang benar, bisa menyembuhkan penyakit itu. Namun apa daya, karena persediaannya sangat terbatas, jadi orang-orang di sana hanya bisa membagikan sebisanya saja untuk menahan kehidupan mereka. Maksud dari Javier di sini, jika sebenarnya persediaan obat itu tak akan cukup untuk semua orang. Jika untuk Eddie dan 10,000, obat itu pasti akan bisa menyembuhkan. Lalu, dengan terpaksa Warren mengajak Javier untuk merampok obat itu. Singkat cerita, mereka yang kini menjalankan rencana tersebut, di mana seluruh orang di sini benar-benar sudah tahu jika mereka akan melakukan ini. Dan mereka pun tampak mempersilahkan Warren untuk mengambil obat itu. Melihat kebiadaban dirinya, dengan itu membuat Warren merasa dirinya sangat bersalah. Namun dia terpaksa melakukannya. Setelah berhasil mengambil obat yang dimaksud dan juga membawa 10,000, Warren pun langsung memberikan obat itu kepada Eddie dan mereka pun langsung melihat keadaan Serena. Singkat cerita, ketika proses persalinan tengah berlangsung, bayi pun telah lahir tanpa bantuan, di mana bayi itu memutuskan tali pusarnya dengan sendiri, yang mana bayi tersebut persis dengan Murphy.
Kelahiran bayi itu pun ternyata mengundang para zombie berdatangan. Melihat hal itu, mereka pun segera melawan para zombie tersebut karena Murphy tak bisa mengendalikan para zombie faktor situasi. Melihat para zombie menginginkan anaknya, saat itu juga Serena berteriak dan menyuruh para zombie untuk menjauhi bayinya itu. Dan ia pun langsung mengajar para zombie dengan seorang diri, lalu mengarahkan kelompok Warren untuk pergi dari sana. Membuat Serena yang kalah jumlah harus dipaksa menyerah dan berubah menjadi zombie, membuat Murphy yang tak kuasa menahan hati. Saat itu juga, Warren pun langsung menembaknya. Setelah berhasil meloloskan diri dari peternakan zombie, mereka pun hingga akhirnya kini berhenti di suatu tempat di mana Eddie dan 10,000 sudah kembali pulih. Lalu Warren yang menghampiri Murphy yang tengah menggendong anaknya. Di sana terlihat Murphy sangat menyayangi anaknya itu, dan ia juga memberitahu jika ia menyayangi sang ibu yang bernama Lucinda. Maka dari itu, ia akan menamai anaknya bernama Lucy. Hingga film Jet Nation ini selesai.